Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Kriston Harinei, Opsir Korops Towa, Palu. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Kristus. Amat sukacita sedang rasanya dapat menyapa sahabat pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada. Saya percaya kita semua ada pada pagi hari ini bukan karena kita mampu, kuat dan hebat, tapi kita semua ada sampai pada pagi ini karena Tuhan yang sudah memberkati kita. Pagi hari ini sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, mari terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan sudah tolong kami sepanjang malam yang sudah kami semua boleh bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru yang kami yakini, kami percaya ini karena anugerah Tuhan. Saat ini kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab yang akan kita renungkan pada saat pagi ini diambil dari kitab Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 3 ayat 16, baca dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya berikan judul firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul Arti Natal. Dengan judul Arti Natal. Natal adalah peristiwa yang mempesona hati dan pikiran kita. Tetapi apakah yang mempesona dari seorang anak tukang kayu, lahir di kandang binatang, dibesarkan di desa miskin yang jauh dari ibu kota, bekerja pun tidak genap 3 tahun, mati dalam usia muda, disalibkan di antara 2 penjahat, dan ditinggalkan oleh murid-muridnya serta para sahabatnya. Apakah yang mempesona dari orang seperti ini? Sejarah kekristenan telah banyak orang yang berpikir bahwa telah berhasil menamatkan riwayat Yesus dengan berbagai macam cara. Bahkan sejak kelahirannya, Herodes telah merencanakan untuk membunuh bayi Yesus. Tapi semua usaha manusia itu tetap tidak berhasil. Bahkan peristiwa di Golgota bagi musuh-musuh Yesus, mereka beranggapan bahwa riwayat Yesus sudah tamat. Riwayat Yesus sudah selesai. Riwayat Yesus sudah berakhir. Ternyata tidak. Belum tamat dan tidak tamat. Saudaraku, saya ingin mengajak kita untuk menguji lebih lanjut pesona Yesus, keunikan Yesus, arti Yesus bagi kehidupan kita. Saya ingin menguji pesona Yesus dengan memakai tolak ukur yang biasa dipakai jika kita mau mengukur kebesaran dan kehebatan seseorang. Pertama, seseorang itu kita anggap hebat dan mempesona jika ia meninggalkan buku-buku atau gagasan-gagasan yang terus-menerus dikaji orang, sekalipun
yang bersangkutan telah lama mati. Sebut saja orang-orang itu adalah Plato, Aristoteles, Confucius, dan beberapa lagi orang-orang yang pernah kita kaji, kita pelajari bukunya, dan kita mempercayai gagasan mereka. Bagaimanakah dengan Yesus? Yesus tidak pernah menulis apa-apa. Alkitab menceritakan Yesus pernah menulis di tanah, yang saya yakin tulisan itu segera lenyap dalam sekejap, disapu angin atau diinjak-injak orang. Saudaraku, Yesus yang tidak pernah menulis buku, tetapi di dunia ini entah berapa juta buku yang pernah ditulis orang tentang dia. Kita mungkin bertanya, mengapa? Karena Yesus mempunyai arti. Karena Yesus mempunyai sesuatu yang dapat membuat manusia selalu mengenang tentang Yesus. Kedua, seseorang juga kita anggap hebat dan mempesona kalau ia mewariskan karya seni yang abadi. Kita sebut saja beberapa orang-orang itu: Beethoven, Mozart, Leonardo da Vinci, Raden Saleh, Cornel Simanjuntak, dan beberapa nama lain yang pernah terukir dalam sejarah seni. Bagaimana dengan Yesus? Yesus tidak. Ia tidak melukis, ia tidak mengubah lagu, ia tidak merancang bangunan. Namun di dunia ini, entah berapa banyak lukisan, entah berapa banyak patung, dan entah berapa banyak lagu dan arsitektur yang telah diinspirasi oleh Yesus dan dipersembahkan lagi bagi Yesus. Kita mungkin bertanya, mengapa semua itu bisa terjadi? Karena Yesus mempunyai arti. Yang ketiga, seseorang kita anggap hebat dan mempesona karena dia kaya dan luar biasa. Kita sebut beberapa nama, yaitu Oe Tiong Ham, Dasat, dan beberapa nama yang berpikir yang pernah terukir dalam sejarah orang yang paling kaya yang pernah hidup di dunia ini. Tetapi Yesus tidak. Ia lahir sebagai orang miskin, hidup sebagai orang miskin, dan mati sebagai orang miskin. Ia pernah mengatakan, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk membaringkan kepalanya. Tapi apa yang mempesona mengenai Yesus? Yaitu bahwa orang yang tidak pernah punya deposito 1 sen ini diakui sebagai pemilik sejati entah berapa banyak katedral, gedung gereja, rumah sakit, sekolah, universitas, dan lainnya di seluruh dunia. Mengapa? Karena Yesus mempunyai arti. Keempat, seseorang kita anggap hebat dan mempesona kalau ia berhasil mengorganisir atau menghimpun kekuatan. Beberapa contoh kita sebut nama mereka: Napoleon, Soekarno, Sudirman, dan Hannibal, dan beberapa nama yang pernah terukir dalam sejarah. Bagaimana dengan Yesus? Yesus tidak. Waktu ia mati, ia hanya mempunyai 12 murid dan beberapa sahabat. Itu pun semua kocar-kacir. Tetapi apa? Orang yang mati sendirian, orang yang tidak pernah pergi jauh dari 60 km dari tapal batas negerinya itu, sekarang mempunyai ratusan juta pengikut yang bersedia hidup dan mati untuk dia. Mengapa? Karena Yesus mempunyai arti. Saudaraku, itu masih merupakan hal-hal yang dapat kita lihat dari luar saja. Belum bila kita berbicara mengenai perkataannya. Yesus berbicara dengan penuh otoritas, tetapi tidak otoriter seperti kebanyakan para pemimpin dunia sekarang ini. Padahal Yesus bukan sarjana. Yang dimiliki Yesus bukan sains, tetapi ilmu pengetahuan yang sejati, yaitu kearifan. Ini tidak dapat dipelajari di perguruan tinggi. Kearifan hidup hanya dimiliki oleh orang yang mempunyai pengetahuan yang sedalam-dalamnya tentang Allah dan pengetahuan yang sepenuh-penuhnya tentang manusia. Itulah Yesus. Kata-katanya begitu sederhana sehingga orang yang tidak terpelajar pun dapat menangkapnya dengan mudah. Dia berbicara mengenai garam,
Dia berbicara mengenai terang, dia berbicara tentang ragi, dia berbicara tentang biji sesawi. Tetapi perkataan itu juga begitu berbobot dan mendalam, sehingga sampai sekarang para cerdik cendekia tidak pernah habis-habisnya untuk mempelajarinya. Mengapa? Karena Yesus mempunyai arti. Saudaraku, bukan hanya perkataannya yang begitu mempesona, tetapi juga seluruh hidupnya, semua yang pernah dikerjakannya, semua pengaruhnya terhadap kehidupan, semua pengaruhnya terhadap peradaban dan kebudayaan manusia, semua pengaruhnya terhadap sejarah dunia ini. Begitu Yesus lahir, sejarah terbagi dua. Sejarah sebelum Kristus dan sejarah sesudah Kristus. Before Christ dan Anno Domini atau after Christ. Tahun Tuhan. Mengapa? Karena Yesus mempunyai arti. Saudaraku, semua yang kita perbincangkan ini memang tidak bisa, memang masih merupakan pengaruh Yesus secara objektif. Kini saya ingin mengajak kita untuk melihat pengaruh Yesus secara pribadi, secara subjektif, secara individual dan eksistensial. Apakah Yesus juga mempunyai arti bagi kita? Pada bagian ini, saya jujur tidak bisa menjawabnya. Kita masing-masing harus menjawabnya secara pribadi. Namun bagaimanapun, saya ingin mengatakan bahwa Yesus mempunyai arti dan dampak yang luar biasa bagi saya secara pribadi. Saudaraku, ada sebuah catatan penting tentang pengaruh Yesus sehubungan dengan peristiwa Natal yang sedang kita rayakan sekarang ini. Kalau pesona Yesus itu saya umpamakan sebagai permata, maka permata itu memang masih terbungkus oleh tanah yang kotor. Yang kita lihat dengan mata kita adalah masih bungkusnya yang kotor, bungkusnya yang hina, bungkusnya yang kecil, yang lemah dan yang tidak menarik itu. Ibarat uang puluhan juta dibungkus dengan koran, yang kelihatan hanya korannya. Natal juga begitu. Yang kelihatan adalah bayi yang lemah, yang kelihatan adalah Yusuf dan Maria yang amat sederhana, yang kelihatan adalah kandang yang kotor, yang kelihatan adalah palungan yang hina dan kain lampin sepotong. Tetapi mengapa para gembala dan orang-orang Majus dari jauh mau datang untuk menyembah dia? Karena mereka berhasil melihat permata di balik tanah yang kotor itu. Mereka berhasil melihat tangan Allah yang terulur menawarkan keselamatan yang tidak dapat diberikan oleh orang lain kecuali Allah sendiri. Inilah Natal. Inilah hakikat Natal yang sesungguhnya. Natal kelihatannya sesuatu yang sederhana. Peristiwanya terjadi dalam keluarga miskin, keluarga sederhana. Lalu kemudian lahir di kandang yang hina, dibungkus dengan kain lampin. Kelihatannya amat sangat sederhana. Apa arti Natal bagi kita? Ini pertanyaan yang harus kita renungkan dan harus kita jawab. Masihkah Natal itu bermakna bagi kita? Masihkah Natal itu membuat hidup kita mengalami perubahan dalam kehidupan ini? Apakah saudara sudah menemukan permata kehidupan itu? Permata kehidupan yang mengajar kita bagaimana mengasihi ketika kita disakiti. Permata kehidupan yang mengajar kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Permata kehidupan itu mengajar kita untuk mendoakan musuh kita. Permata kehidupan yang mengajar kita bagaimana kita bisa mengampuni ketika kita disalah mengerti dan disalah pahami. Permata kehidupan yang mengajarkan kita bahwa kebahagiaan manusia tidak terletak kepada harta atau tidak terletak ketika kita mempunyai banyak, melainkan ketika kita menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang lebih bermakna bagi Tuhan dan bagi sesama kita. Adakah arti Natal itu menjadi bagian dari kehidupan kita setiap hari? Adakah kita melihat Natal
Natal itu seperti permata yang masih terbungkus dengan tanah, dengan sesuatu yang kotor. Tapi melalui Natal itu kita mendapat kepastian bahwa ada juru selamat. Kiranya saat kita mempersiapkan diri kita untuk minggu-minggu Advent ini, kita jadikan sebagai momen penting untuk menemukan permata kehidupan itu. Dan permata kehidupan itu adalah Kristus, Putra Natal itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kekal dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami sudah baca, renungkan melalui Oasis Fajar pagi hari. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati semua pendengar sahabat Radio Cakrawala ini, memberkati hamba. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya Mayor Kriston hari ini mohon undur dari ruang dengar Anda. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.